Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua. Marilah kita masuk persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 38 ayat 1, Paruakma Harbangani. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 177 ayat 1, Dada Tarhatahon. Tarhatahon
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu dari Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 424 ayat 2, Sowarani Tondi. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 443 ayat 1, Dung Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 72 ayat 1 sampai ayat 19. Dari Salomo, Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan
dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya Ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Seba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagai Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 39 ayat 7, Behama Panjalokku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita persiapkan persembahan kita untuk memberikan persembahan 1A, 1B. Kita akan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku ND 447 ayat 1. Ho mual hanguluani. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Khotbah Minggu pada Minggu Advent kedua hari ini, 7 Desember 2025, dengan topik Bertobatlah, Kerajaan Allah sudah dekat. Tertulis Matius 3 ayat 1 sampai 12. Demikian saya akan bacakan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku,
dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jemaat yang dikasihi Kristus, berita Yohanes Pembaptis di padang gurun adalah seruan yang mengguncang kenyamanan rohani umat pada zamannya. Ia berseru dengan tegas, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah atau kerajaan surga sudah dekat." Seruan ini bukan sekedar anjuran moral atau nasihat etika, tetapi panggilan ilahi yang menuntut respon pribadi. Yohanes hadir di padang gurun, tempat sunyi yang justru membuat suaranya terdengar lebih lantang. Ia tidak memanggil orang untuk sekedar menyesali kesalahan, tetapi untuk mengubah arah hidup. Ia bukan menegur orang Farisi dan Saduki yang datang tanpa kesungguhan, menunjukkan bahwa pertobatan bukan soal penampilan rohani, tetapi perubahan yang nyata. Dalam perspektif Yohanes, kerajaan Allah sudah merapat, sudah dekat, dan karena itu tidak ada ruang untuk kehidupan yang setengah hati. Kita pun jemaat masa kini dipanggil untuk menanggalkan segala kebiasaan rohani yang sering dan mengizinkan terang Allah membaharui keputusan, langkah, dan seluruh cara hidup kita. Seruan Yohanes tetap relevan. Jangan hanya beragama, tetapi bertobatlah. Jangan hanya mengetahui firman, tetapi hiduplah di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Kristus, berita Yohanes terus bergema kepada manusia di setiap zaman, memiliki kecenderungan yang sama, menunda, berkompromi, atau menyembunyikan diri di balik ritual tanpa kedalaman. Yohanes berkata bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini bukan ancaman kosong, tetapi gambaran serius tentang hidup yang menolak perubahan. Pertobatan yang sejati selalu menghasilkan buah yang terlihat, seperti kejujuran, kerendahan hati, kelemah lembutan, keberanian meninggalkan dosa, dan kasih yang aktif. Kita tidak dipanggil menjadi sempurna dalam sehari, tetapi dipanggil membuka diri setiap hari agar Roh Kudus memurnikan hidup kita. Yohanes juga menegaskan bahwa Mesias yang akan datang itu akan membaptis dengan roh dan api. Artinya ia datang untuk membersihkan, memisahkan, dan menata kembali hidup umatnya. Gambaran tentang gandum yang dikumpulkan dan sekam yang dibakar adalah tanda bahwa hidup yang bertobat akan diteguhkan, sementara hidup yang keras menolak panggilan Allah akan kehilangan arah dan dihukum. Karena itu, penting bagi kita untuk bertanya pada diri sendiri, buah apakah yang tampak dalam hidupku? Apakah imanku menghasilkan perubahan? Apakah hatiku makin lembut atau justru semakin keras? Jemaat yang dikasihi Kristus, pada Minggu Advent 2 ini, gereja mengingatkan bahwa kedatangan Kristus selalu membawa undangan untuk pembaharuan hidup. Advent bukan pertama-tama soal lilin, warna ungu atau simbol-simbol liturgis, tetapi soal mempersiapkan hati untuk menyambut Raja yang datang. Seruan Yohanes sejatinya adalah seruan Advent. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita diajak meratakan lembah kekecewaan, menurunkan gunung kesombongan, meluruskan jalan hidup yang mulai berbelok dari kehendak Allah. Advent mengingatkan bahwa Kristus datang bukan hanya ke dunia 2000 tahun yang lalu, tetapi juga terus datang dalam firman-Nya, dalam roh-Nya, dan kelak dalam kemuliaannya. Maka yang terutama bukanlah penampilan perayaan, tetapi kesiapan hati. Hari ini kita diajak merespon panggilan itu dengan kesungguhan. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sungguh dekat. Sambutlah Dia dengan hati yang dibaharui, hidup yang menghasilkan buah, dan iman yang terus menyala dalam pengharapan. Kiranya dalam Advent ini, hidup kita benar-benar
menjadi jalan yang memuliakan Kristus, Sang Raja yang datang itu. Amin. Selamat Advent. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami berterima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan oleh utusan-Mu, Yohanes Pembaptis, yang mengingatkan kami semua untuk menjalani jalan pertobatan, mempersiapkan hati kami untuk menyambut datangnya keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kiranya ini bukan hanya sekedar ritual mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu, tetapi sungguh-sungguh hati kami dibaharui oleh Roh Kudus setiap hari, sehingga dari hari ke hari hidup kami semakin sempurna seperti layaknya anak-anak Tuhan yang menjadi waris kerajaan-Mu. Terima kasih Engkau berkati firman dan berikan kekuatan bagi kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau, Yesus yang datang. Engkau masuk dalam hati kami, ubahkanlah hidup kami. Terima kasih dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita saudara-saudara bernyanyi dari buku Ende 695 ayat 1, Yesus Tuhanku di Homawon, sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.